Tantangan yang lumayan berat buat aku karena emang kisah pintu-pintu surga ini aku nggak bisa cerita banyak, tapi aku ada di dekat itu. Susan Sameh kembali dipercaya menjadi pemeran utama dalam film layar lebar. Kali ini ia berperan sebagai Latifah dalam judul Pintu-Pintu Surga. Susan Sameh berperan sebagai Latifah, seorang janda yang ditinggal mati sang suami, serta membesarkan anak yang menderita autisme ADHD seorang diri. Susan mengaku peran Latifah sangat menantang. Ia harus menjadi seorang ibu satu anak yang spesial karena mengidap autisme ADHD. Hal ini dikatakan Susan Sameh ketika ditemui di CGV Grand Indonesia Jakarta Pusat, Senin 10 Februari 2025. Di hatiku, kira-kira ketika kamu disodorkan ini loh, kamu akan menjadi seorang Latifah gitu. Apa yang bikin kamu tertarik untuk menjadi seorang Latifah dan karakternya itu seperti apa sih kalau menurut kamu? Agak deg-degan ya mikrofonnya sama Susan Sameh ya? Oke. Jujur pertama kali aku tahu karakter Latifah ini gak gampang. Kelihatannya kayak gampang, tapi pas dilakuin gak gampang. Karena di posisi itu saat sedang syuting, aku kondisinya belum menikah. Aku tidak tahu rasanya menjadi seperti apa. Dan ditambah ini mempunyai anak yang spesial. Ada di posisi itu tuh buat aku agak susah dan aku benar-benar cari tahu banget gimana sih untuk mendapatkan rasa itu, karena kan kita acting bukan sekedar acting pura-pura, tapi kita harus memberikan rasa juga supaya yang nonton juga sampai rasanya, dan itu susah. Karena sering banget aku pas udah di lokasi syuting, aku lagi meranin jadi Latifah. Latifah ini kan perempuan yang sangat kuat ya. Yes. Tidak mau terlihat bahwa dia ini butuh bantuan dari orang. Dia tidak mau dikasihani. Dan itu sering banget aku pas lagi syuting, aku tuh bablasan kayak nangis. Terus Mbak Adis kayak, Susan, Latifah kuat. Untung banget Mbak Adis selalu support aku di set. Mbak Adis yang selalu ngerem aku karena nggak gampang jadi Latifah gitu. Kayak ya ampun kok ada gitu posisi seperti ini. Kenapa aku ada di sini? Nggak kebayang kalau jadi Latifah beneran ya gitu ya? Nggak mau, janganlah amit-amit, janganlah. Berat banget sumpah. Jadi buat istrinya Mas Dwi, ya maksudnya membesarkan anak, hebat banget. Wow. Hebat banget. Buat ibu-ibu di luar sana, walaupun punya anak spesial ataupun tidak spesial, ibu itu luar biasa. Rasanya itu luar biasa. Wow. Dan tentunya jadi sebuah pengalaman yang berharga juga ya buat Susan Sameh yang ketika kamu syuting waktu itu kamu belum menikah ya, belum merasakan seperti apa jadi seorang istri, jadi seorang ibu, apalagi dengan challenge itu. Tapi kamu berarti melakukan research juga ya waktu itu ya? Iya. Apa aja yang waktu itu dilakukan? Aku nonton di video-video gitu ya, di TikTok gimana. Terus aku juga riset dari beberapa film, gimana sih gitu. Aku mencoba untuk ngambil rasa-rasa yang ada di karakter-karakter film-film lain gitu. Bukan menirukan karakternya, tapi aku mengambil rasa itu untuk mendapatkan menjadi seorang Latifah itu seperti apa. Oke. Dan sering banyak ngobrol sama Mbak Adis, Mas Dwi, itu membantu banget. Oke, jadi luar biasa ya, research dulu sebelum memerankan sebuah karakter gitu. Apalagi ini karakternya juga sangat-sangat challenging pastinya buat Susan Sameh ya. Aku mau beralih dulu nih ke Widya. Apa namanya, gimana sih jadi orang ketiga dari karakter ini. Nah terus lalu untuk sutradara atau produser nih, mungkin boleh dijawab. Kenapa sih
ini ceritanya harus point of view orang ketiga gitu. Padahal walaupun tanpa orang ketiga kayaknya tentang apa namanya mendidik anak yang spesial, orang yang berkebutuhan khusus kayaknya menarik juga tanpa cerita dari orang ketiga tersebut. Terima kasih. Oke, ke Susan dulu mungkin ya. Kamu pernah kepikiran nggak akan jadi orang ketiga nih gitu? Jangan ya, kalau di kisah nyatanya jangan sampai amit-amit auzubillahi min dzalik, jangan. Cuman buat di film ini dari pertama aku dikasih tahu karakternya seperti apa, jalan cerita filmnya ini seperti apa, aku tuh suka banget dengan karakter yang membuat aku tuh merasa ini challenging. Aku nggak pernah ngerasain itu, ya amit-amit jangan sampai. Dan aku juga pada saat itu belum nikah, sama seperti yang tadi aku bilang. Jadi buat aku ini agak sulit dan aku suka karena aku belajar. Jadi setiap kali aku mendapatkan film, aku seneng banget untuk belajar akan karakter baru, belajar bagaimana menyampaikan rasa-rasa, mendapatkan rasa-rasa itu. Dan sama seperti yang kalian tadi nonton, di posisinya Latifah tuh nggak gampang. Di saat dia sedang membutuhkan pertolongan, di saat hidupnya udah lagi di bawah-bawahnya banget, tiba-tiba datang seorang mantan, dan rasa itu kan kita tidak bisa kontrol ya. Yes. Dan apa ya, untuk menahan rasa itu tuh nggak gampang juga, sakit. Dan lebih sakit lagi, aku harus ngeliat, masa aku akan membiarkan Widya yang sudah mempunyai keluarga yang indah bersama Arman, aku mau rusak. Bagaimanapun tidak ada satu orang pun yang bisa adil di dunia ini. Nggak ada. Bohong. Kalau ada orang bilang iya saya terima, enggak. Nggak ada orang yang bisa memberikan kasih sayang yang sama, itu bohong. Mungkin benar yang tadi didialogkan, mungkin laki-lakinya merasa adil, tapi yang merasakan itu kan orangnya. Yes. Yang menjadi orang kedua dan ketiganya itu yang merasakan. Dan bukan menjadi orang yang pertama aja, bukan menjadi Widya aja yang merasakan sakit, menjadi Latifah pun sakit. Dia harus banyak menahan rasa, banyak menahan omongan dari orang, di posisi itu serba salah. Makanya Latifah tidak bisa melanjutkan itu. Karena banyak banget hal yang dipertimbangkan. Aku nggak tahu ya bagaimana cara menyampaikannya, karena emang saat berperan sebagai Latifah itu rasanya campur aduk. Aku sering banget terorin Mbak Adis di lokasi itu buat dapetin rasanya Latifah. Untuk kayak, kenapa bisa? Kenapa Latifah kayak gini? Udah gitu. Cuman ya nggak bisa, hidup itu terus berjalan gitu. Jadi ya mudah-mudahan di real life-nya jangan ya Mas ya. Cukup di film aja. Cukup di film aja ya. Thank you banget Susan.